Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Faiza, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar MPDR semester 3. Pada sesi 9 kali ini kita akan berdiskusi terkait tentang bagaimana sih masalah pendidikan di negara maju, dalam khususnya itu di situ ada kajian artikel ya, artikel ilmiah. Kemudian ini dikaitkan dengan apa yang terjadi dengan sekolah kita. Jadi kita akan melihat bagaimana sih persamaan dan perbedaan, kemudian alasannya. Baik, izin saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi. Pertanyaan yang pertama itu apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah yang ada di sesi 9 ini dirasakan juga enggak di lingkungan sekolah? Jika iya, apa persamaan dan perbedaannya? Jika tidak dirasakan, jelaskan alasannya. Nah, izin saya menyampaikan bahwasanya saya adalah Kepala SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jadi dari artikel yang ditampilkan, di situ ada kesamaan isu, khususnya di ketimpangan pendidikan. Di artikel yang disajikan itu adanya masalah ketimpangan pendidikan itu seperti adanya kesenjangan akses, latar belakang sosial ekonomi, isu gender, itu juga kami rasakan di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Hal ini selaras dengan temuan adanya artikel di jurnal yang telah disajikan. Yang disebutkan bahwasanya ada negara-negara OECD yang menghadapi tantangan yang serupa. Nah, dalam artikel itu kita bisa melihat bagaimana sih negara-negara seperti Inggris, Finlandia, Jerman itu memiliki sistem pendidikan yang lebih mapan dan inklusif. Nah, contohnya di Finlandia. Di Finlandia itu menggunakan prinsip kesetaraan menjadi kunci utama. Semua siswa itu mendapat perlakuan yang sama, tidak hanya di ujian nasional yang tidak ada ujian nasional itu untuk mengekang potensi individu. Kemudian kalau di Jerman itu adanya stratifikasi jalur pendidikan. Pemerintah daerah mempunyai otonomi tinggi untuk memastikan mutu dan akses. Kemudian jika di Inggris ada dualisme tanggung jawab kebijakan antara Departemen Pendidikan dan Departemen Bisnis. Fokus tetap pada penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Nah, ini dikaitkan dengan sekolah saya di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kami berupaya untuk menerapkan prinsip kesetaraan seperti yang di Finlandia, namun keterbatasannya di sumber daya. Seperti kami itu tidak melakukan seleksi siswa. Semua siswa yang mendaftar, apalagi kondisi kami di SMP Negeri 11 itu adalah sekolah kategori yang ada di satu daerah. Jadi yang ada di lingkungan sekitar itu semuanya akan masuk tanpa ada seleksi. Seperti itu. Jadi seleksi itu tanpa memandang latar belakang, semuanya kita terima. Kemudian adanya guru-guru itu didorong untuk mengembangkan pembelajaran yang inklusif yang berbasis kebutuhan siswa sesuai dengan kurikulum Merdeka. Berpihak kepada murid sehingga kita mencoba melayani pembelajaran itu dengan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian adanya program bantuan sosial seperti di sekolah itu mendapatkan dana BOS, kemudian ada bantuan KIP, Kartu Indonesia Pintar, kemudian ada kalanya juga beasiswa lokal sesuai dengan waktu. Itu biasanya diberikan oleh pemerintah daerah. Itu tujuannya untuk membantu siswa yang kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Nah, berbeda dengan negara maju, kami masih menghadapi kendala infrastruktur, ketersediaan guru seperti guru mata pelajaran muatan lokal itu masih belum ada kami, sehingga itu masih caplok antara satu guru yang bisa kita tambahkan tugas tambahannya untuk mengajar mata pelajaran muatan lokal, dan ketergantungan pada dana pemerintah pusat karena di daerah itu masih belum stabil, apalagi zaman sekarang ini terjadi efisiensi.
Kemudian ada juga penguatan profesionalisme guru. Nah, di Finlandia itu kinerja guru itu menjadi tolak ukur peningkatan mutu pendidikan. Guru itu harus bergelar magister atau master, dan pengembangan profesionalnya mereka itu dilakukan secara sistematis oleh pemerintah. Di SMP 11 itu kami sangat sadar bahwasanya pentingnya peran guru sebagai agen perubahan. Namun kenyataannya masih kami juga dapati guru yang masih belum bergelar S2. Kalau S1 sudah, tapi untuk bergelar S2 atau S3 itu sangat jarang. Kemudian masih kurangnya pelatihan atau diklat guru itu terbatas karena yaitu anggaran dan akses pelatihan yang berkualitas. Tapi kami tetap aktif mengikuti program seperti MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, dan pelatihan secara mandiri yang kita ikutin melalui jalur PMM yang disediakan oleh Kemendikbud. Hal itu dilakukan untuk peningkatan kompetensi guru secara bertahap. Berikutnya ada otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan. Di Jerman, wewenang pendidikan itu ada di level pemerintah daerah. Sehingga tiap daerah itu bisa menyesuaikan dengan kebijakan pendidikan sesuai dengan kondisi lokal. Sedangkan di Indonesia, otonomi daerah itu sudah diberlakukan namun implementasinya belum sepenuhnya efektif. Sebagai contoh nih, anggaran pendidikan di daerah masih sangat bergantung pada APBN. Beberapa kebijakan pendidikan di pusat itu tidak selalu sesuai dengan kondisi lokal seperti di Kepulauan Riau. Meskipun begitu, kami tetap berusaha memanfaatkan fleksibilitas yang ada untuk menyesuaikan metode pembelajaran dan kebutuhan siswa di kepulauan. Kemudian ada kebijakan dua kementerian pendidikan, seperti di Inggris ya. Di Inggris itu ada dua kementerian yang bertanggung jawab atas pendidikan. Satu untuk pendidikan formal dan satu lagi untuk pendidikan lanjutan dan vokasi. Sedangkan di Indonesia itu khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah, koordinasi antar kementerian itu masih dari Kemendikbud dan Kemenak itu kadang-kadang masih sering timbul tumpang tindih kebijakan. Sehingga saya sebagai kepala sekolah itu biasanya berupaya itu menjalin sinergi berbagai lembaga agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara harmonis. Contohnya kalau di Dapodik, kalau di Kemendikbud itu wali kelas, piket itu tidak dihitung ya. Dihitung tetapi tidak masuk JP gitu. Tetapi di Kemenak masuk. Hal-hal seperti itulah yang masih menjadi tumpang tindih. Nah, sebagai seorang pendidik dan pemimpin sekolah di daerah Kepulauan Riau khususnya, masalah ketimpangan pendidikan ini bukan hanya soal angka ya Bapak Ibu, tapi ini menjadi sebuah cerita hidup. Siswa itu masih mempunyai cerita hidup, harapan, potensi yang ingin mereka capai, sehingga peran kami sebagai sekolah negeri ini menjadi pelabuhan bagi semua anak dari segi latar belakang untuk menemukan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Nah, dari kesemua itu yang kami bisa tarik benang merahnya, kebijakan, kesetaraan, fleksibilitas itu kita sesuaikan dengan realitas lokal kita. Masalah pendidikan di negara maju, ketimpangan akses, profesionalisme, pengelolaan kebijakan pendidikan itu relevan dengan SMP Negeri 11 Tanjung Pinang meskipun masih dalam skala yang berbeda. Saya yakin ini pendidikan ada sebuah proses universal yang dipengaruhi oleh struktur sosial budaya, politik, kemudian menciptakan ruang belajar yang manusiawi, adil, dan penuh harapan. Itu tugas kami. Baik, selanjutnya terkait artikel ya, yang berikutnya. Dari artikel School Curriculum in Japan itu menguraikan bahwasanya di Jepang itu sebagai anggota organisasi yang bekerja sama dengan pembangunan ekonomi OECD.
telah menghadapi beberapa tantangan pendidikan terutama terkait dari hasil yang menurun berdasarkan survei PISA, Program of International Student Assessment. Pada awal abad ke-21, Jepang ini meresponnya dengan melakukan reformasi kurikulum nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menggunakan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Nah, dari artikel tersebut itu bisa dilihat penyebab masalahnya adalah Jepang memiliki sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan berbasis kesetaraan. Hasil PISA ini menunjukkan bahwasanya siswa Jepang itu masih kurang mampu dalam memahami atau membaca pemahaman, ekspresi, tulisan, dan penerapan konsep dalam konteks nyata. Hal ini itu dikarenakan karena fokus tradisional pada hafalan dan penguasaan materi dibandingkan dengan pengembangan keterampilan berpikir tinggi dan komunikasi efektif. Kala itu respon pemerintahan Jepang itu mengatasi masalahnya dengan beberapa langkah seperti adanya revisi kurikulum nasional dari tahun 2008 sampai 2009. Jepang itu melakukan revisi kurikulum nasional dengan menekankan pada pengembangan Zest for Life, semangat hidup, yaitu kemampuan untuk menemukan dan mengatasi adanya tantangan secara mandiri, kemanusiaan yang kaya akan empati, kerjasama, disiplin, serta mengutamakanlah kesehatan fisik dan mental. Revisi ini mencakup peningkatan aktivitas verbal, pembelajaran sains dan matematika, pendidikan moral, serta pembelajaran berbasis pengalaman. Berikutnya, setelah revisi kurikulum, mereka melakukan peningkatan literasi, membaca, dan menulis. Upayanya itu dari rendahnya skor literasi PISA, Jepang memperkenalkan strategi pembelajaran bahasa yang lebih aktif dan berorientasi pada pemahaman serta ekspresi ide, bukan hanya pencarian informasi dari teks. Kemudian melakukan pengenalan period for integrated studies untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan lintas disiplin. Jepang mengembangkan program studi terpadu yang memungkinkan sekolah membuat kurikulum inovatif sesuai dengan kondisi lokal. Nah, desentralisasi kurikulum. Nah, itu langkah berikutnya yang dilakukan dengan memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menambahkan materi pelajaran atau mengembangkan pendekatan pembelajaran yang unik selaras dengan prinsip otonomi sekolah. Itu kalau diimplementasikan kayak pengembangan muatan lokal seperti itu. Nah, penilaian selanjutnya itu ada penilaian akademik nasional dan evaluasi sekolah. Di Jepang itu meluncurkan namanya survei nasional tentang kemampuan akademik dan kondisi belajar setiap tahun untuk memantau efektivitas kebijakan pendidikan secara nasional dan regional. Lalu yang terakhir itu melakukan kolaborasi antar sekolah, universitas, dan dunia kerja. Pemerintah mulai menekankan pentingnya career view alias pandangan karir bagi siswa SMU. Bukan hanya keterampilan vokasi praktis karena perubahan struktur tenaga kerja pasca krisis ekonomi. Hal ini jika dikaitkan sama modul 7 yang kita sudah pelajari, bahwasanya itu ada perbandingan sistem pendidikan di negara maju dan berkembang. Ini bagaimana sih mereka merancang kurikulum, mengelola ketimpangan akses, merespon perubahan global. Nah, ini hubungannya seperti ini Bapak Ibu. Perbandingan pendekatan kurikulum seperti yang dibahas di modul 7, di Jepang itu ada contoh negara yang berhasil atau negara Amerika gitu menggabungkan pendekatan kurikulum nasional itu dengan fleksibilitas daerah. Ini relevan dengan topik yang sedang kita bahas, yaitu berbagai negara-negara seperti di Finlandia, Korea Selatan, dan yang juga menerapkan prinsip kesetaraan dan inovasi dalam kurikulum. Nah, pada peningkatan hasil PISA disebutkan bahwasanya evaluasi pentingnya data internasional seperti PISA itu dalam evaluasi pada sistem pendidikan. Jepang itu menjadi salah satu contoh yang
nyata bagaimana sih respon kebijakan dapat membalikkan tren negatif dalam hasil PISA. Kemudian melakukan pendekatan humanistik dalam pendidikan. Nah, konsep tadi semangat hidup Zest for Life itu diterapkan di Jepang sangat sejalan dengan nilai-nilai humanistik dalam pendidikan. Mengembangkan siswa itu tidak hanya segi individualisme akademis, tetapi juga manusia secara keutuh, adanya keterampilan hidup, moral, dan kreativitas. Berikutnya ada otonomi sekolah dan desentralisasi. Dibahas di modul 7 itu, kemarin desentralisasi pendidikan itu menjadi tren global ya di berbagai negara maju. Jepang ini memberikan contoh bagaimana sih desentralisasi ini bisa dilakukan tanpa mengurangi standar nasional. Kemudian ada evaluasi dan akuntabilitas pendidikan. Jepang menggunakan mekanisme evaluasi nasional dan lokal untuk memastikan kualitas pendidikan dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi dalam manajemen pendidikan. Nah, ini kalau jika dikaitkan dengan pandangan saya pribadi ya, di SMP Negeri 11 itu bahwasanya masalah pendidikan yang dihadapi negara maju itu hampir apa ya? Hampir sama tetapi dalam bentuk yang berbeda. Contohnya kami itu menghadapi tantangan yang sama dalam hal untuk peningkatan Nah, secara gambaran umum kaitannya uraian yang tadi di Jepang itu yang terkait sama kurikulum dan pencapaian tinggi dalam skor PISA. Kalau boleh dirunut di Jepang itu gambaran sistem pendidikannya sama ya seperti di Indonesia. Ada SD-nya itu sekolah dasarnya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, kemudian ada 3 tahun SMA-nya. Pendidikan wajibnya itu berlangsung selama 9 tahun, wajib 9 tahun, artinya sampai anak usia 15 tahun. Kemudian ini berlaku secara seragam di negara-negara yang di seluruh negeri misalnya seperti itu. Karena adanya kurikulum nasional. Kemudian adanya kurikulum nasional Jepang. Kurikulum di Jepang itu adalah seragam kurikulum di Jepang itu seragam untuk semua negeri gitu ya. Namun memberikan fleksibilitas untuk sekolah masing-masing. Hampir sama tadi, secara garis besar terjadinya perbedaan peningkatan. Nah, peningkatan hasil PISA melalui reformasi kurikulum. Tantangan di awal pada skor PISA di abad ke-21, Jepang itu mengalami penurunan hasil PISA-nya, terutama dalam literasi membaca dan ekspresi tulisan. Tapi siswa Jepang kuat dalam hafalan dan penguasaan materi. Mereka itu kurang mampu dalam memahami teks secara mendalam, menulis argumen dan yang logis dan menggunakan pengetahuan untuk situasi. Maka hal-hal yang dilakukan seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, hasil yang dicapai itu setelah dilakukan perbaikan revisi kurikulum dan lain sebagainya, itu terjadi menurut data itu Jepang berhasil meningkatkan posisinya dari yang tahun 2006 itu posisinya peringkat matematika dan sains menurun, di tahun 2012 itu melonjak naik matematikanya, sains literasinya. Ini menunjukkan bahwasanya reformasi kurikulum yang tepat dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam prestasi siswa di kancah internasional. Nah, dari kesemua pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasanya masalah ketimpangan pendidikan di negara OECD ini seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, upaya negara-negara dalam mengatasi masalah tersebut termasuk desentralisasi, afirmasi, peningkatan profesionalisme dan relevansinya masalah ini terhadap sekolah kita itu dapat disimpulkan bahwasanya perlu adanya kesetaraan dalam kurikulum. Contohnya tadi di Finlandia, Jepang ya, menekankan pada kesetaraan. Kemudian desentralisasi otonom sekolah itu seperti di Jepang, di Inggris dan Jerman. Kemudian peningkatan kualitas guru itu seperti di Finlandia, Jepang, menyadari ini bahwasannya pentingnya guru sebagai faktor kunci peningkatan mutu pendidikan serta melakukan evaluasi dan akuntabilitas seperti di Inggris dan Jepang ya, menggunakan survei nasional dan melakukan efektivitas kebijakan.
Nah, secara kesimpulan semuanya, eh, intinya konteks di Jepang maupun di Indonesia itu berbeda. Prinsipnya humanistik seperti kesetaraan, pengembangan potensi individu dan pembelajaran berbasis kebutuhan siswa itu masih relevan. Seperti itu. Eh, itu diskusi kita kali ini, semoga bermanfaat. Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.